patrap singkir seperti ini, itu semua patrap-patrap itu pernah dilakukan ketika kita masih dalam kandungan. Gitu. Itu bisa dideteksi dengan apa kayak alat apa kayak. Nah, itu patrap-patrapnya. Kalau ingin tahu secara khusus ya mungkin barangkali bisa berhadapan langsung ya. Iya, bisa apa namanya, belajar bareng lah, Mas. Karena apa? Karena di sini nggak ada guru murid gitu ya. Sungguh tidak ada guru murid. Bagi siapapun yang belajar bersama saya di sini, saya adalah teman seperjalanan, bukan guru, bukan pembimbing, teman seperjalanan. Iya. Ini mungkin bahasa orang ateis, Pak. Iya. Menjadi Tuhan untuk membunuh Tuhan. Gimana itu? Menarik gitu, Pak. Iya. Disadari tidak disadari, sesungguhnya kita telah menciptakan Tuhan, Mas. Ini disadari tidak disadari. Ya. Disadari tidak disadari, terlalu banyak gerak-gerik yang kita lakukan, sesungguhnya itu menciptakan Tuhan. Kita membuat TT kecil. Kemudian ini kan banyak orang kena masalah, Pak, menghadapi masalah. Iya. Nah, ketika menghadapi masalah itu tips untuk menyelesaikannya kan ada tuh di blognya Panjenengan. Siap. Tips menyelesaikan masalah itu ada rumus yang mudah untuk diterapkan supaya teman-teman keluar dari belenggu masalahnya masing-masing gitu. Tidak peduli seseorang itu hebat atau bodoh, Mas. Sesungguhnya Tuhan kita memberikan senjata paling ampuh dibanding senjata apapun. Ini tidak peduli loh, latar belakangnya seperti apa enggak peduli. Semua makhluk diberi senjata ampuh oleh Tuhan untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Apakah senjata itu? Air mata, Mas. Air mata. Hanya saja manusia-manusia modern terlalu angkuh untuk meneteskan air mata, sehingga dia kesulitan untuk berhubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika kepepet pun tidak mau nangis. Aku wong lanang, kalau sudah metu kuine. Mosok cemen. Itu loh egonya manusia. Padahal itu senjata paling ampuh loh, Mas. Sewaktu saya masih belajar di dalam agama ya, Mas. Saya pernah mendapatkan sebuah hadis, bahkan bisa dikatakan itu ayat ya, ayat dari sebuah kitab yang menyatakan seperti ini. Suatu ketika Tuhan marah dikarenakan carut marutnya dunia. Lah, makhluk yang paling dikasihi oleh Tuhan kan Jibril. Ini istilah agama loh, Mas ya. Ini istilah agama. Nah, makhluk yang paling dikasihi oleh Tuhan kan Jibril. Nah, ketika Tuhan marah menyaksikan carut marutnya dunia, karena yang dikasihi Jibril, akhirnya yang dipanggil itu Jibril. Kemudian hadis itu menyatakan Tuhan berteriak. Tapi kalau kita masukkan ke dalam spiritual ya lucu ya. Tapi ini ada hikmah yang bisa kita ambil di sini gitu. Nah, Tuhan marah. Nah, ketika Tuhan marah itu Tuhan berteriak memanggil Jibril. Jibril, cepat sini. Akhirnya si Jibril ini tergopoh-gopoh mendatangi Tuhan. Ketika Jibril sampai di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan berseru, "Aku marah, Jibril. Aku marah." Loh, kok Tuhan bisa marah? Tadi pemaknaan daripada hadis itu seperti itu kurang lebihnya. Loh, kok Tuhan marah? Bagaimana aku tidak marah? Aku ciptakan dunia seisinya ini seindah mungkin. Tapi orang-orang itu menghancurkannya, mencarut marutnya. Aku hancurkan dunia ini. Itu seruan dari Tuhan. Lah terus Jibril itu ngomongnya kayak Dono Kasino Indro. Ya Tuhan, dunia ini seisinya milikmu.
Yang menciptakan juga Engkau. Kalau Engkau hendak menghancurkan dunia, halo monggo, silahkan. Jawabannya kan jawaban pelawak tuh. Iya. Itu si Jibrilnya itu ya nyeleneh. Tapi saya dapat hikmah yang luar biasa di situ. Gimana, Pak? Nah, setelah dipersilahkan oleh Jibril, kemudian Tuhan berkata lagi, tapi aku tidak sampai hati, Jibril. Nah, dibahas lah, Tuhan kok punya hati, gitu ya. Tapi dialektikanya seperti itu. Ya, gitu. Tapi aku tidak sampai hati ya, Jibril. Loh, kok Tuhan sampai tidak sampai hati itu? Apa yang bisa menyebabkan Tuhan tidak sampai hati? Jauh di bawah sana, Jibril, ada seorang hamba yang bersimpuh di hadapanku dengan linangan air mata. Artinya satu tetesan linangan air mata menyelamatkan dunia, Mas. Tak peduli agamanya apa. Enggak peduli. Enggak peduli. Pak Bet, ini pertanyaan terakhir, Pak Bet. Sebenarnya masih banyak, cuman nanti kayaknya supaya kita juga fresh, fit, kayaknya di season 2 saya kesini lagi deh. Boleh. Mohon izin, Pak. Siap. Oke, ini penting sekali. Pengen tahu bagaimana sih Patrap Semedi versinya Pak Web itu seperti apa yang bisa diterapkan saudara-saudara kita yang membutuhkan, Pak Web. Gimana? Ya. Arahannya. Kalau patrapnya Bersamadi yang saya gunakan itu patrap asli, Mas ya. Okay. Kenapa saya katakan asli? Karena sesungguhnya patrap ini terjadi ketika kita masih dalam kandungan. Gitu. Ketika kita masih dalam kandungan, nah sikon kita itu seperti patrap yang metodenya saya gunakan. Seperti halnya patrap kunci seperti ini, patrap paweling seperti ini, patrap mijil seperti ini, patrap singkir seperti ini. Itu semua patrap itu pernah dilakukan ketika kita masih dalam kandungan. Gitu. Itu bisa dideteksi dengan apa kayak alat apa kayak. Nah, itu patrapnya. Kalau ingin tahu secara khusus ya mungkin barangkali bisa berhadapan langsung ya. Iya, bisa apa namanya belajar bareng, Mas. Karena apa? Karena di sini nggak ada guru murid gitu ya. Sungguh tidak ada guru murid. Bagi siapapun yang belajar bersama saya di sini, saya adalah teman seperjalanan, bukan guru, bukan pembimbing, teman seperjalanan. Iya. Ini mungkin bahasa orang ateis, Pak. Iya. Menjadi Tuhan untuk membunuh Tuhan. Gimana itu? Menarik gitu, Pak. Ya. Disadari tidak disadari, sesungguhnya kita telah menciptakan Tuhan, Mas. Ini disadari tidak disadari. Ya. Disadari tidak disadari, terlalu banyak gerak-gerik yang kita lakukan, sesungguhnya itu menciptakan Tuhan. Kita membuat TT kecil terlalu banyak gitu ya. Dan itu kita sembah sendiri. Kita puja sendiri. Nah, Tuhan seperti ini harus kita bunuh. Lah, untuk bisa membunuh Tuhan kan kita harus jadi Tuhan. Kenapa? Kita ngambil spiritual dalam agama. Sesungguhnya manusia itu adalah wujud dohirku dan aku adalah batinnya manusia. Ya. Lah, hanya dengan itu kita bisa membunuh Tuhan yang kita ciptakan di setiap saatnya. Konkretnya TT kecil itu apa, Pak Web? Katakanlah seperti ini. Saya ke apa namanya, ke swalayan. Saya ke swalayan membawa motor. Setelah sampai di swalayan, saya memarkir motor di depan swalayan. Kemudian, ya Tuhan, tolong jagain
apa motor saya ya. Nah ini TT seperti ini yang harus kita bunuh. Iya. Karena Tuhan bukan sapam. Betul. Tuhan yang sesungguhnya itu bukan sapam. Tapi sadar nggak sadar kita pernah melakukan itu loh Mas. Ayo jujur. Iya. Bolak-balik. Itu. Tiap saat kayaknya. Nah itu harus dibunuh itu. Gini pacaran, Tuhan lindungi aku biar nggak ketangkep Satpol PP. Lah, itu juga termasuk. Itu juga termasuk. Oke. 2 pertanyaan terakhir Pak Web sebelum kami pamit Pak Web. Ini seru sekali. Ini Pak Web tentang apa tuh namanya kiamat surga dan neraka Pak Web. Diceritakan tanpa tedeng aling-aling Pak Web. Iya. Sesungguhnya kiamat surga neraka itu ada Mas. Tapi hanya berlaku untuk orang-orang yang belum menyaksikan Tuhan. Untuk orang-orang yang belum pernah menyaksikan Tuhan. Ngerti haraya aku ning ndi mawon. Ya sudah. Ya wis, lek ngono cukup wis. Siap. Iya. Cukup. Satu pertanyaan terakhir. Ini apa manunggal itu sejatinya menyaksikan kemanunggalannya? Saya bingung terhadap tesis itu. Iya. Manunggal itu kan bukan kata-kata, Mas. Manunggal itu kan bukan ucapan. Barang siapa yang merasa dirinya manunggal, berarti kan harus menyaksikan kemanunggalannya. Nah, kalau belum menyaksikan kemanunggalannya, nggak bisa disebut manunggal, Mas. Nggak bisa disebut manunggal. Lah, untuk bisa menyaksikan kemanunggalannya, ya harus menjalani pengkajian mati sebelum mati. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa menyaksikan? Artinya untuk bisa menyaksikan diri kita sendiri, secara spiritual kan harus ada yang keluar dari diri kita untuk menyaksikan diri ini. Kalau tidak ada sesuatu yang keluar dari diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan diri kita? Kecuali bercermin baru bisa. Nah, bercermin itu kan bukan spiritual. Dan itu kalau di sini lewat semedi itu tadi, Pak. Iya. Tapi di beberapa videonya Pak Web tak lihat panjenengan memegang tengkuknya teman-teman yang mau manekung, ada yang sebelah itu dalam rangka untuk apa, Pak Web? Mematikan, membantu dia untuk mencapai tingkatan mati yang sesungguhnya dalam keadaan sadar. Parameternya dia sudah mati itu apa? Apa nafasnya hilang atau bagaimana? Sekarat. Atas mengalami sekaratul maut. Sekarat. Tapi nafas masih ada, Pak Web ya? Tidak. Nafas tidak ada? Berhenti. Nafas berhenti. Berapa lama biasanya, Pak Web? Saya membutuhkan waktu setidaknya 5 menit. 5 menit itu tapi sudah. Tapi kan apa tuh namanya, karakter orang itu kan beda-beda, Pak. Ada yang susah, ada yang gampang. Iya, ada. Iya, saya juga mengalami itu. 1 jam nggak bisa. Ada yang berhari-hari, tak ulangi lagi, saking bebele wong. Terus yang dialami ketika dia sudah fase mati tadi, apa yang dialami biasanya, Pak Web? Iya, menyaksikan Tuhan. Dia menyaksikan sendiri yang disebut Tuhan itu seperti apa dan bagaimana, keadaannya bagaimana. Dia menyaksikan sendiri dan bukan katanya saya. Lah itu, itu bentuk cinta kasih sayang saya yang terbesar. Karena dapat membantu saudara saya untuk ikut menyaksikan apa sih Tuhan itu bersama saya. Dan saya bahagia dengan itu. Tapi ada kunci kan sebelum? Ada. Mulanya tidak bisa dilakukan sendiri, Mas. Tadi kan saya ceritakan matinya gampang, kendat. Ngombe racun iso. Langsung ketemu ya? Nggak bisa kembali. Tapi kan anak bojone mesakne. Oke, Pak Web. Terima kasih banyak atas dialognya pada kesempatan malam hari ini. Saya banyak menemukan perspektif yang baru, dan tentu teman-teman nanti saya mohon izin, barangkali banyak sekali teman-teman yang pengen belajar. Insya Allah ini sangat bermanfaat, Pak Web. Saya mohon maaf,
dan saya benar-benar mohon izin dalam waktu mungkin seminggu 2 minggu diperkenankan hadir ke sini lagi untuk sinau Pak Web. Siap dan terima kasih. Bisa ikut praktik manekung. Wow, mantap. Siap Dan terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Web. Nggih.